Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini video yang kedua ya, penjelasan di video yang kedua. Pembahasan kita itu terkait kombinasi linear, span rentangan, kemudian vektor basis. Di video sebelumnya itu sudah dibahas terkait basic vektor yang kita bahas. Bahwa vektor yang kita bahas itu adalah vektor yang bentuknya seperti ini. Garis, ada panjangnya, ada arah yang tertentu ini. Yang disimbolkan dengan list bilangan. List bilangan ya, yang mana dia kita definisikan pada sistem koordinat tertentu. Nah, yang kita bahas biasanya sistem koordinat itu X, Y. X yang mendatar, Y yang tegak. Kita sudah bahas ada dua vektor itu memenuhi dua sifat, yaitu penjumlahan sesama vektor, kemudian perkalian terhadap skalar. Ingat itu ya. Jadi dua sifat itu intinya di vektor itu. Penjumlahan sesama vektor, bahwa sesama vektor itu bisa kita jumlahkan, atau perkalian vektor terhadap suatu skalar yang mengakibatkan panjang vektor itu berubah, bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih pendek, tergantung skalar yang kita kalikan. Oke, ini dua sifat yang menjadi kunci pada suatu vektor. Kemudian pada sistem koordinat ada dua buah vektor yang menjadi yang cukup diistimewakan ya. Cukup diistimewakan. Vektor itu dinamakan I dan J, yaitu suatu vektor yang panjangnya 1 dan searah dengan koordinat sistemnya. Contoh yang I dia searah dengan X, yang J dia searah dengan Y. Semua vektor yang ada pada ruang vektor X dan Y, sebentar. Ada gangguan sedikit sebentar. Video yang tadi terkonversi. Ini mata kuliah apa nih? Algebra linear ya? Video yang tadi. Nanti saya upload di YouTube ya. Jadi gitu ya, saya ulangi, mohon maaf. Ada dua buah vektor I dan J. I dan J ini dia I searah dengan X, J searah dengan Y. Panjangnya 1. Nah, semua vektor yang ada di ruang koordinat sistem X dan Y itu dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear I dan J. Ingat ya, semua vektor yang ada di sistem koordinat ini dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear. Kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear itu kondisinya seperti ini. Dia kombinasi yang ini, kombinasi dua ini. Kombinasi yang dua ini kita namakan sebagai kombinasi linear. Ini ya, linear kombinasi. Linear combination. Jadi vektor itu dikalikan dengan skalar, kemudian kita jumlahkan. Misalkan B. Skalar yang kedua B, dikalikan dengan W. Oke, ini kita namakan sebagai linear kombinasi. Atau kombinasi linear. Ini kita namakan sebagai kombinasi linear. Nah, semua vektor yang ada di ruang vektor X, Y ini dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear I dan J. Nah, istilah kombinasi linear ini pastikan akrab di telinga kita sebab akan sering muncul istilah kombinasi linear. Kita lanjut videonya dulu ya. Now, think of the x-coordinate of our vector as a scalar that scales I hat, stretching it by a factor of 3, and the y-coordinate as a scalar that scales j hat. Nah, lihat di sini untuk vektor yang kuning ini, vektor kuning ini kan 3 min 2. Nah, 3 min 2 itu nilai di x-nya itu adalah 3i. Ingat, i tadi panjangnya 1. Kemudian kita ada suatu vektor yang x-nya itu 3, maka dia 3i. Kemudian y-nya itu min 2. Maksudnya dia sama aja dengan min 2j. Flipping it and stretching it by a factor of 2. In this sense, the vector that these coordinates... Konsep yang di video sebelumnya, bahwa penjumlahan pada vektor itu dia
tinggal kita posisikan seperti ini ya kalau dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk geometrisnya, atau jumlah atau bilangan pada posisi yang sama kita jumlahkan. Dengan kata lain bahwa vektor kuning ini adalah bentuk kombinasi Described linear. is the sum of two scaled vectors. That's a surprisingly important concept. Oke ini. Sehingga dia adalah bentuk kombinasi linear dari sebentar, subtitle ini mau diulangi. Ini dia adalah kombinasi linear dari I dan J. Idea of adding together two scaled vectors. Those two vectors, I hat and J hat, have a special name, by the way. Together, they're called the basis of a coordinate system. Oke, untuk yang I dan J ini memiliki nama yang khusus. Nama khususnya adalah dia adalah vektor basis. Oke, itu kita namakan sebagai vektor basis. Ingat, I dan J ini nama khususnya adalah vektor basis. What this means, basically, is that when you think about coordinates as scalars, the basis vectors are what those scalars actually, scale. There's also a more technical definition, but I'll get. Nah, jadi semua vektor yang ada di sistem koordinat kita itu dapat kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear basis vektor kita ya. Contoh ini adalah min 5i tambah 2j. Ini kombinasi linear. Kombinasi linear tadi itu ya. Get to that later. By framing our coordinate systems in terms of these two special basis vectors, and gotten a completely reasonable new. Oke, lalu bagaimana jika kita pilih basis vektor yang berbeda? Ini satu muncul pertanyaan ya. Apakah mesti I dan J? Kalau saya pilih yang lain gimana, Pak? Lihat penjelasannya. For example, take some vector pointing up and to the right, along with some other vector pointing down and to the right in some way. Misalkan ini dua buah vektor ini ya. About all the different vectors that you can get by choosing two scalars, using each one to scale one of the vectors, then adding together what you get. Which two-dimensional vectors can you reach by altering the choices of scalars? Oke, lihat. Jika kita pilih basis yang lain, selama kita bisa menuliskan semua vektor di koordinat sistem itu sebagai dalam bentuk kombinasi linear basis yang baru ya dia tetap bisa kita tuliskan. The answer is that you can reach every possible two-dimensional vector. And I think it's a good puzzle to contemplate why. Ya, nah ini contoh kombinasi linear pada V dan W. Kita ada V, kita ada W, kemudian kita kombinasi linear kan. But the association is definitely different from the one that you get using the more standard basis of I hat and J hat. This is something I'll go into much more. Cuma nanti dia hasilnya sedikit berbeda. Ini contoh kalau saya analogikan seperti inilah. Misalkan kita ada misalkan di kelas kita ini ada siapa aja ya? Misalkan kita ada Arin misalkan tingginya sekian. Misalkan Arin ya. Tingginya misalkan 1. Kemudian kita ada Khairul Rahman tingginya 1/4. Kemudian kita ada Dani ini misalkan tinggi ya. Misalkan 2 misalkan tinggi ya. Kemudian kita ada Zen misalkan tingginya di bawah sedikit sama dengan Arin lah misalkan. Kemudian kita ada Rizkia mungkin lebih pendek mungkin nih. Di sini misalkan. Oke, ini contoh. Oke, ini contoh tingginya misalkan ini tingginya 1, misalkan tingginya 160 lah misalkan ya. Ini 160. Ini 164. Ini 180. Ini 160 lagi. Ini 155 misalkan. Oke, ini contoh ya. Ini contoh ada 5 orang. 5 orang ini tingginya 160, 164, 180, 160, 155. Ketika kita mengatakan tingginya 160, sebetulnya kan basis kita adalah lantai. Nah, ini ya, ini lihat ya. Kita menentukan basisnya adalah lantai. Sekarang bayangkan basisnya kita ubah. Basisnya kita ubah menjadi 160. Kayak basisnya kita ubah menjadi 160 sebagai basisnya.
bukan lagi lantai. Kalau 160 ini sebagai basis, maka tinggi yang pertama berapa? Ayo. 0. 0 ya, ini 0, tingginya 0. 0. Yang ini 4. 4. Yang ini 20, 0, min 20. Yang ini 0. Yang ini min 5. Lihat ya. Nah, di sini dia nilainya beda. Nilainya beda sebab basis yang kita pilih beda. Tetapi maksudnya dia sama. Objeknya tetap sama, tetapi nilai kita sudah berbeda. Nah, ini akan banyak kita temui ketika di lapangan, kita berhadapan dengan data. Data itu mau kita buat pendekatannya dalam bentuk angka yang lain. Kalau di database, bukan database ya, kalau yang pernah lihat normalisasi data kan ya. Nah, normalisasi data itu kan sebetulnya datanya itu basisnya kita sesuaikan, kita ganti basisnya kita ganti. Nah, ini contoh ya, ini contoh bagaimana basis itu bisa kita ubah-ubah. Dengan konsekuensinya nanti angkanya akan sedikit berbeda, angkanya akan berbeda sesuai dengan basis yang kita pilih. Angkanya berbeda. Oke, itu dia. Lanjut. More detail on later, describing the exact relationship any vectors we're using. So anytime that you're scaling two vectors and adding them like this, it's called a linear combination of those two Ya, vectors. itu linear kombinasi. Penjumlahan Where does sebenarnya this word linear come from? linear Why does this have kombinasi anything to linear. do with lines? Well, this isn't the etymology, but one way I like to think about it is that if you fix one of those scalars and let the Kita other one cepatkan change its sedikit. value freely, the tip of the so that you can Istilah. stuck at the origin, the possibility Ya, to ini contoh passing through these kondisi boundaries. ketika kita. graph. However, in the unlucky case where your two original vectors happen to line up, Nah, ini satu kasus yang kita mesti hati-hati ya, dalam artian ketika kita ingin merubah basis suatu vektor, suatu data, kita ubah basisnya, jangan sampai kita memilih basis yang searah atau linear. Ketika kita pilih basis yang linear, dia hanya akan merentang pada garis linear tersebut. Ya, dia hanya akan merentang sepanjang garis linear tersebut. Dalam artian vektor lain yang di sini dia nggak bisa. Kita tidak bisa menuliskan vektor, misalkan ini nama vektornya vektor M misalkan. Vektor M ini tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk V dan W, sebab V dan W ini linear di garis ini. Nah, ini sebetulnya kondisi seperti ini mesti kita hati-hati ya, dalam artian ketika kita ingin menetapkan basis yang baru, pastikan dia tidak kena seperti ini. Kalau yang ini dia rentangannya hanya sepanjang garis ini saja. Ini rentangannya ya, ini istilah rentangan. Jadi vektor kita itu hanya sebatas garis yang kuning ini. Jadi actually, technically there's a third possibility too. kombinasi linear Both your vectors vektor kita itu hanya pada garis itu saja. Nah, ini yang mesti apa? Nah, istilah rentangan, ya ada istilah rentangan ya. Rentangan itu semua yang bisa dicapai oleh kombinasi linear basis kita. Kalau tadi dia hanya basis kita dua garis yang sama, rentangannya hanya sebatas garis itu. Tapi kalau dia seperti yang awal tadi, dia tidak sejajar, maka rentangannya adalah semua permukaan koordinat sistem kita. Untuk rentangan ya, ini istilah rentangan. Jadi jangkauan kombinasi linear basis kita ya. Angkat. Oke, itu istilah rentangan ya. Jadi kita ada istilah kombinasi linear, kemudian ada istilah rentangan. Ini tolong diingat. Konsepnya nggak begitu. Apa sini masih definisi yang kita bahas ini ya. Kita cepat saja. Kemudian vektor versus point, vektor versus titik. Untuk kondisi tertentu
untuk kondisi tertentu nanti kita akan membahas, kadang ada kalanya kita membahas vektor itu dalam bentuk satu titik saja dengan catatan bahwa kita sudah paham konsepnya ya. Ketika kita sudah paham konsep, maka kita wakilkan vektor hanya dalam bentuk titik, mengingat dia akan lebih simpel ketika kita proses. Nah, seperti itu sih. Ya, contohnya nih ketika dia vektor, kemudian kita buat dalam bentuk titik. Dan pewakilan titik itu akan menjadi lebih memudahkan kita. Kemudian, rasanya itu sih yang mau dibahas di video kedua ini. Selanjutnya dia bahas di 3 dimensi ya. Dan istilah lain yang mesti kita pahami itu ada terkait. Oke, ini ada linear independent. V dan W adalah linear independent. Linear dependent itu maksudnya dia pada garis yang sama. Kalau bahasa simpel seperti itu. V dan W itu linear independent jika dia kondisinya seperti mana ya? Untuk penjelasannya. Dan independen kalau kayak gini, dia tidak bisa. Jadi dua buah vektor itu dinamakan linear dependent jika vektor, misalkan ada dua buah vektor nih, ada dua buah vektor V dan W. V dan W ini dinamakan linear dependent jika V itu dapat kita tuliskan dalam bentuk penskalaan W. Contoh kita ada vektornya misalkan 1, 2 dengan 3, 6. Misalkan ya, ada vektor 1, 2, dan 3, 6. Ini V kita, ini W kita. Nah, V itu kan bisa kita tulis dalam bentuk V sama dengan berapa kali W? Yang ini. 3 kali W. 3 kali W. Nah, kalau dia bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini kita namakan dia linear dependent. Linear dependent. Kalau tidak bisa kita tuliskan seperti ini, maka kita namakan dia linear independent. Nah, ini istilah yang tolong juga dipahami. Dependent, independent itu sering muncul juga istilahnya. Dan untuk video yang kedua, ya, the basis of the vector space is a set of linearly independent vectors that span the full space. Basis, oke, basis itu kondisinya ketika dia linear independent. Dan rentangannya itu memenuhi semua ruangan kita. Contoh kalau kita ada punya koordinat sistem X, Y, basis I dan J itu kombinasi linearnya itu merentang semua permukaan X, Y tersebut. Itu yang kita namakan sebagai basis. Dan sepertinya itu sih yang mau dibahas. Untuk video selanjutnya minggu depan akan kita bahas itu terkait dengan matriks. Maksud matriks itu apa sih? Kita sudah belajar matriks ketika sekolah, tetapi goib ya. Kita nggak tahu maksud tujuan belajar matriks itu apa. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk video yang ini saya stop dulu recordnya. Ayam sudah berkokok-kokok. Saya stop share. Kita tanya jawab dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo. Jika ada yang mau ditanya, kan. Untuk kuis yang selanjutnya akan ada ya. Ini kuis selanjutnya yang kedua akan saya buka sebentar lagi. Silakan dijawab sama seperti yang minggu lalu. Tiap-tiap mahasiswa punya kesempatan 3 kali menjawab. Kita ambil nilai paling tinggi. Dan sekian kelas kita. Kuisnya saya buka sampai besok ya. Absennya di mana, Pak? Kuis di Spada. Kalau absen, Pak? Absen saya belum buat sih. Nanti absen nanti saya ambil dari video ini aja nanti. Oke.
Pak, Yes? kuis sebelumnya ada pembahasannya enggak, Pak? Enggak, saya nggak mau bahas. Jawabannya, Pak? Enggak. Oke, Pak. Oke. Silakan yang lain ada mau kan? Oke, jika tidak ada silakan menjawab kuis. Untuk yang kali ini kita sudahi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya